Dia adalah komika yang jago bikin puisi. Langsung saja kita sambut. Ini dia Rizky Ambon. Halo, selamat malam semuanya. Rizky Ambon. Di waktu yang 3 menit ini, dan gue udah nonton Ghost in the Shell, gue bakal ceritain aja ceritanya biar kalian gak usah nonton ya. Ya, gue ceritain aja ya. Jadi ada 4 orang Batak jadi polisi. Enggak lah, gak bakal gue ceritain. Kalau kalian cek Wikipedia, nama dia tuh Joko Edi Haryanto. Dari mana sih Anwarnya tuh dari mana sih? Dari mana sih? Artis bukan apa bukan Anwar. Kalau mau nyari nama panggung kan yang bagus. Joko Bieber. Joko Rengga. Joko Kasino Indro terserah lah. Tapi gue saranin yang bagus. Gue suka film-filmnya by the way. Bagus-bagus. Ada plot twist, easter egg. Tepuk tangan dong buat Christopher Nolan teman-teman. Gue suka banget. Dan film favorit gue tuh Modus Anomaly. Gue suka banget tahun 2012 yang main Rio Dewanto. Ngingetin gue pertama kali nonton Shutter Island. Yang main itu Leonardo DiCaprio. Gue yakin kalian gak ada yang nonton dua-duanya, gak apa-apa. Gak ada yang tahu kok lu niru karya orang. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Cuma gue doang yang tahu, gak apa-apa. Lu gak sekreatif itu gue doang kok yang tahu. Gak apa-apa. Cuma gue doang yang tahu. Dan katanya tuh Ghost in the Shell bakal bikin merinding. Kalau lucu mah lucu banget, gue gak bohong. Lebih lucu Ghost in the Shell daripada Agaland 2. Jujur aja gue. Tapi bikin merinding, enggak. Gue lebih merinding nonton Merah Putih One for All, jujur aja gue. Ini gak semerinding itu teman-teman. Dan ada fakta yang baru gue tahu di podcastnya Melanie Ricardo. Kalau dia itu setiap di lokasi syuting, apapun filmnya, dia tuh gak bisa dengar suara tinggi. Gak bisa dibentak. Gak bisa ada orang marah-marah. Itulah alasan kenapa suara gue segini aja. Karena dia gak bisa dengar suara yang tinggi. Emang masa kecilnya kenapa sih? Emang kenapa sih? Suka ngeliat orang tua marah. Kenapa sih? Emang Joko-Joko kecil ini ada trauma apa sih? Ada trauma apa sih, Bang? Ada trauma apa sih? Cerita. Tapi itu bener dia ngomong sendiri di kantor pun juga gitu kok. Gak boleh ada suara yang nadanya tinggi. Takut, Joko kecil takut. Maaf ya. Cerita sama aku ya. Gak apa-apa kok. Tenang aja. Dan emang begitu gitu, gak bisa dengar suara tinggi. Mungkin gue juga gak tahu ada trauma. Dia produserin film Malin Kundang. Yang dimana di film ini dia cuma chip in duit doang. Dan di cerita Malin Kundang yang ini, ibunya yang durhaka. Maafin ya orang tua ya. Berdamai ya. Jujur gue juga sering dipukul sama orang tua gue. Gue sering dibentak. Tapi seenggaknya gue gak jadi. Thank you, gue Rizky Ambon.